from above. Oke, terima kasih atas undangannya. Siap, kita hari ini bakal ngobrol seputar jersey. Oh ya, beli tuh, saya itu dapat info. Awalnya sebelum buat jersey beli putu itu pengen buka nasi padang ya, beli. Oh, iya, nasi padang itu sebenarnya bukan pengen buka sih. Oh, bukan pengen buka? Bukan pengen Apa itu buka. beli putu? Jadi pengen nyobain semua masakan nasi padang yang ada di Lampung. Oh, biar banyak nih anak cabangnya ya. L10 Minang Maimbau. Bisa aja. Oh iya, beli putu. Sejak kapan sih L10 itu didirikan? Kemarin soalnya saya jawab giveaway salah. Oh iya. Saya jawab 2018, gak taunya 2000 berapa beli putu? Oh, jadi L10 itu kita bikin di 2017. 2017. Tepatnya Kita mulai di bulan Juli. Tanggalnya di tanggal 27. Itu kenapa sedih buat tanggal 27 itu, Bli? Itu dari tanggal lahir anak sih sebenarnya dulu. Jadi kita idenya itu muncul sebenarnya nggak di tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 27 itu kita udah punya ide dan kita tetapin di tanggal 27 itu. Biar enak inget-ingetnya sih sebenarnya. Jadi biar lebih enak Jadi kalian persarinya iya. Terus kenapa penamaannya L10? Nah, L10 itu juga dari nama anak. Jadi Leo. Oh, Leo. Jadi L10. L10 jadi Leo. Oh, saya baru paham nih. Iya. Aslinya sih kemarin udah diceritain Mas Pinto. Oh. Tapi sekarang nggak apa-apa, saya mau ngajak ngobrol lagi, Mas. Di L10 itu kan selain bisa buat jersey juga bisa buat baju satuan ataupun lusinan gitu, Mas ya? Oh iya, sebenarnya kita kan awalnya konsepnya dulu itu kan kita dari toko retail. Awal sebelumnya Eva Soccer itu kan brand retail sebenarnya, nama toko. Eva Soccer. Kita dulu mulai keluar Eva Soccer itu di tahun 2010 pas Piala Dunia Afrika. Juaranya mana tuh Afrika tuh, Mas? Sana dulu itu ya. 2010 nih, mana juaranya? Spanyol. Spanyol juaranya. Ya. Lawan mana itu? Belanda, Pak? Iya kayaknya. Belanda kayaknya 1-0 tuh menang. Iya. Kayaknya. Spesialis runner up ya. Betul. Lanjut, Mas. Nah, habis dari situ 2010 kita bikin Eva Soccer itu awalnya cuma jualan di kosan. Jadi dulu kebetulan saya indekos di Metro. Kita masuk di Metro 2009. Kita hobi bola dan di sana kita beli peralatan sepak bola itu di Metro susah. Iya. 2009 itu kita harus beli itu di Metro ada satu toko cuman kan belum lengkap. Kita harus ke Bandar Lampung, kawan-kawan beli susah. Nggak kayak sekarang kan online banyak. Kalau dulu kan belum. Akhirnya saya putusin untuk belanja di Bandar Lampung sekaligus buat pakai sendiri. Untuk mulainya jersey kan di tahun 2010 itu. Iya, betul. Dulu kan jersey itu. Nah itu kok kayaknya menarik, ini jersey kok bagus, kita jual. Ternyata kawan-kawan pada minat. Tadinya berawal dari memang suka jersey. Kita beli jersey buat pakai sendiri, tapi kawan-kawan pada mau, ya udah kita jual dulu, kita belanja lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya mulai 2015 itu retail turun. Banding setir nih. Nah, kita bingung nih, waduh kok omset turun terus. Sedangkan kita gimana caranya harus bertahan dong. Iya. Iya kan, kita udah lama, masa harus ganti profesi kan. Sayang banget ya. Sudah apa yang sudah dibangun sejauh ini. Ya, nah makanya itu kita buat apa yang masih sejalan dengan passion kita. Ini mantep nih. Berarti bekerja itu harus sesuai dengan passion ya, Mas? Iya dong. Kalau nggak sesuai dengan passion, hasilnya pasti nggak maksimal. Waduh, hasilnya Yakin ya? pasti seadanya pasti. Seadanya, betul. Lanjut, Mas. Habis itu kita udah mulai 2016 itu kita lihat pasar jersey ini custom khususnya udah mulai naik. Nah, di situ kita baca, oh ternyata oke, custom.
kita cari informasi gimana sih cara produksi jersey ini sebenarnya. Nah, kita main ke Bandung khususnya pasti karena di sana kiblatnya jersey di sana. Kita main ke sana, ketemu relasi, kita ngobrol, akhirnya dapat satu konsep jersey yang benar custom sesuai dengan permintaan customer. Gimana caranya dengan minimum order yang sangat kecil, dan akhirnya kita buat L10 Apparel itu tadi. Gitu. Jadi itu cerita dari awal ya. Iya. Berarti ada poin yang bisa kita ambil itu, hobi itu bisa menghasilkan. Oh ya. Berawal dari hobi itu, Bro. Iya. Berarti nanti sih suka jersey bisa bersaing gitu. Oh, bisa dong. Oh, enggak, kita harus jadi calon syariah yang baik. Tidak boleh itu harus jadi calon syariah. Itu dari hobi. Beli Putu ini berawal dari hobi, akhirnya menghasilkan. Iya. Ketika passionnya terus dikerjakan, akhirnya bisa menghasilkan. Itu luar biasa tuh. Jadi kerja itu nggak harus selamanya kantoran, bos. Lihat Beli Putu, pada akhirnya dia jadi bos. Dia bisa mempekerjakan karyawan-karyawannya. Itu udah luar biasa, bisa memakmurkan kota Metro. Ya, alhamdulillah sejauh ini kita udah bisa memberdayakan beberapa ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang tadinya mungkin cuman bisa jahit-jahit permak, sekarang kita udah kasih kerjaan yang setidaknya. Oh, jadi punya bagian divisi menjahit sendiri gitu? Ada, divisi produksinya ada sendiri. Produksinya sendiri, menjahitnya sendiri. Iya. Kalau toko kita di mana nih, Mas? Biar nanti kalau kawan-kawan mau nyari. Oh iya, kalau toko kita offline-nya ada di Jalan Soekarno-Hatta di Ganjaragung, pas di bawah jembatan setelah lampu merah arah ke terminal. Sebelah Indah Kargo pasnya ya. Sebelah. Kalau sosial medianya nih, Mas, biar sekalian. Oh, kalau sosial media kita ada tiga Tiga begini, Mas. tiga. Gini. Apa aja nih? Kalau tiga ini, yang pertama kita induknya adalah Eva Soccer. Eva Soccer, betul. Ada Eva Soccer. Kita follow nih saya. Tetap ada. Kemudian L10 Apparel. udah follow juga. Kemudian project kita yang terakhir yaitu Eva Project. Kalau L10 katalog kayaknya 4 tuh, Mas. L10 katalog itu kan istilahnya buat ngisi hobi. Saya ada satu lagi yang saya follow nih. Apa itu? Pucuk surat. ini jarang update nih pucuk surat nih. Iya. Ini nih berarti kan. Saya ini follower banget nih kalau di L10 ini. Sampai Iya. pucuk surat Iya. saya paham soalnya. Ya udah, ini mumpung karena dibongkar sama Mas. Iya. Pucuk surat tuh kan. Itu Pucuk proyek kan luar biasa tuh tulisan-tulisannya tuh. Pucuk surat itu sebenarnya tadinya berawal dari adik ipar. Oh, adik ipar. Pasnya tepatnya adik ipar. Jadi dia itu suka bikin kata-kata. Sama saya juga Suka bikin kata-kata yang lagi kekinian lah gitu ya. Terus kenapa kata-katanya ini bagus tapi nggak bisa dijual, ya kan? Betul. Jadi nilai-nilainya itu, Mas. Ya, jadi insting bisnisnya ini meronta-ronta. Money, bos. Duit ini. Nah, jadi kita bikin project baru yaitu Pucuk Surat. Pucuk Surat itu kan jadi orang bebas pesan kaos dengan kata-kata yang dibuat Sesuai custom lah ya. Custom. Kayak contohnya apa nih, Mas? Contoh kata-kata yang sempat hit tuh waktu. Aku kerja apa gimana? Aku kerja sampai begini agar kamu bisa begitu. Mati itu perempuan-perempuan. Aku kerja sampai begini biar kamu bisa begitu. Abang capek deh. Tapi luar biasa tuh pucuk surat itu tuh. Saya sempat juga buat di situ tuh. Iya, itu project. Tapi masih sampai dengan sekarang pucuk surat itu, Mas. Kebetulan karena dengan kesibukan adik itu kurang fokus, jadi beberapa proyeknya belum dikerjakan lagi. Jadi sebenarnya itu vakum sementara sih sampai vakum sementara sampai dia nanti bisa pegang lagi. Tapi tetap ada. Karena saya Tetap mau bikin tulisan Will you marry me gitu. Siapa nih Will you marry me nih kira-kira nih?
Wah, nanti dikirim siapa itu? Ada Mas, ada harapannya 2021 ini biar cepet nikah Oh, iya, gitu. Nanti mantap. mau pakai Will You Marry Me gitu biar agak so sweet. Oke Mas, saya mau coba bahas jersey nih karena L10 ini terkenal jersey-nya luar biasa rapi dan bagus. Iya, terima kasih. Ada berapa sih sebenarnya pilihan model atau bahan jersey kalau di L10 ini? Kalau bahan sebenarnya ada banyak pilihannya, bisa sampai 10. Cuman kita yang paling rekomen itu cuman ada 3 sih. Apa aja itu Mas? Itu dry fit bintik. Oke. Seperti yang brand-brand lain. GO-GOan nih biasanya dari bintik nih. Dry fit bintik itu. Kemudian satu lagi Milano. Milano itu hitnya di tahun 2020 ini. Kayaknya nggak kalau pakai nih Milano bahannya. Milano. L10 dong. Endorse ini baju pertama yang saya punya dari L10 ini. Persikomet. Nge-DM dulu, Mas saya ini admin Persikomet gini-gini, akhirnya dibuatin sama gue. Ini waktu ke Magelang itu Mas ya, Ya, luar biasa nih sampai Magelang baju. Iya. Setelah Milano Mas, Milano, terus yang terbaru lagi ada Airwalk. Yang sering kita pakai. yang sering kita pakai sekarang. Tapi orang lebih senang pakai bahan jersey apa sih Mas? Bahan Milano. Kenapa bahan Milano itu lebih? Dari beberapa customer yang kita tanya, bahan Milano itu kalau ketika dia basah, jadi nggak terlalu berat. Gitu. Dan begitu dia nanti kita main basah, keringat, kadang-kadang kan nggak bawa ganti, kita duduk sampai kering. Nah begitu kering nanti bajunya itu nggak bau. Ketika Milano itu. Jadi begitu basah, kering lagi dia nggak bau. Jadi ada antibakterianya. Oh, ada antibakterian. Iya. Selain mode 3 bahan itu, ada nggak sih bahan lain yang lebih bagus gitu? Ada pastinya. Ya sebenarnya ada. Jadi bahan itu langsung dikeluarin dari pabrik. Langsung dikeluarin dari pabrik. Pabrik itu mengeluarkan bahan sesuai dengan permintaan dari vendor jersey itu sendiri. Kalau misalnya F10 ini pengen punya jenis bahan yang beda dari yang lain, itu juga bisa. Biasanya kita harus kerjasama dengan pabrik tertentu, biasanya gitu. Tapi sejauh ini sih customer kita lagi masih nyaman sih pakai bahan ini, jadi kita masih terus pakai. Tapi nanti kedepannya bakal ada bahan-bahan baru yang dikeluarkan. Oh pasti. Pasti. Saya kan suka baca nih jargonnya next level. Nah. Nih gimana nih next level nih? Saya tertarik dengan next level nih. Jadi untuk next level ini, nah kita bilang next level itu kan artinya setiap orang itu pasti pengen bertumbuh. Nggak mungkin dong. Iya. Kita mau usaha cuman gitu-gitu aja. Betul. Nah, dari tahun ke tahun ya gitu-gitu aja. Jadi kita bikin slogan next level ini buat motivasi diri kita sendiri dulu nih. Kita kedepannya mau seperti apa. Nah gitu. Jadi next level itu lebih ke yang pertama kita pasti naikin kualitas. Betul. Namanya kita produksi rumahan, artinya bukan yang besar, kita pasti banyak kekurangan. Nah gitu kita dengan slogan next level ini buat motivasi kita lebih baik lagi untuk semua tim dari L10 Apparel ini, biar kedepannya selalu ingat next level. Oh iya, kita harus naikin level kita gitu. Lagi yang mau saya tanyain Mas, apa sih yang menjadikan Mas yakin lo harus buat jersey itu harus ke L10? Apa keunikannya? Apa perbedaannya dari jersey-jersey lain? Oke, kalau untuk yang kita berikan ke customer, yang pertama yang jelas kita berikan desain gratis. Desain gratis nih Mas? Desain gratis ke semua customer kita. Bener nih gratis nih Mas? Iya, gratis. Sampai memang benar-benar customer itu sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Pasti banyak nih yang cerewet nih. Iya pasti. Tapi tetap dilayani dengan Tetap sepenuh kita hati. layani dengan baik. Luar biasa guys tuh, desain gratis. Lo nggak usah capek-capek mikirin desain, langsung ke L10 ada desainnya di situ Mas ya? Ya, ada. Setelah desain gratis nih, Kemudian kita beri garansi. maksudnya garansi nih? Garansi yang namanya produksi bullshit kalau semuanya perfect. Betul. Ya kan? Nah, jadi saat ada kesalahan, sekecil apapun kesalahan nama, kesalahan jahit,
kita ganti 100%. Mantap. Lo kalau lo nih baru tahu kan, bukan cuma beli HP yang ada garansinya, jersey ada garansinya. Iya dong. Luar biasa. Selain garansi nih, yang ketiga. Yang ketiga, kita sering berikan bonus. Gue banget nih kalau bonus. Belum giveaway nggak usah dapat. Gimana coba nih, ada orang dalam padahal sedih. Bonus nih, bonusnya gimana nih Mas? Sistem bonus nih. Kalau sistem bonus kita setiap bulan selalu beda-beda. Oh, beda-beda. Sesuai dengan apa nih? Kenapa kok dia beda-beda? Ya, jadi kita beda-beda itu, misalkan kenapa kita buat beda, awalnya kita ada customer pesan di bulan, misalnya di bulan Desember kemarin pesan Iya, Desember dengan promo misalnya 12 gratis 1 itu. Nah di bulan berikutnya ternyata dia mau pesan lagi nih, jersey di bulan berikutnya, Pengulangan. bulan 11. Di bulan satunya Di bulan pesan satu. lagi. Kalau bonusnya masih tetap yang kemarin, bosen dong dia. berarti nambah. Wah, jadi Gila. ada perbedaan bonusnya. Gila lu bos. Lu kalau 2 kali buat di situ bonusnya makin banyak. Lu buat 12 bonusnya 12. 12 bukan bonusnya. Satu. Oh, 1 berarti 2 tambahnya di bonusnya. Ya, jadi 12 gratis 1 misalnya. Nanti di Bulan depannya? di bulan berikutnya nanti ada lagi kita bonus bola gitu. Ih, mantap. Kalau kayak gue ini Pokoknya ditunggu aja lah bonus-bonusnya. udah minta bonus baju, minta bonus ini banyak kalau gue minta bonus, tapi tetap dikasih dengan beli putih luar biasa. Ada lagi Mas setelah 3? Ya mungkin yang untuk utama itu karena omong kosong kalau kita ngomongin jualan. Kalau kita ngomongin jualan itu ngomongin harga, kita iya. ngomong kosong sih. Tapi Yang spare harga nih kira-kira berapa buat kawan-kawan di luar sana biar paham? Kalau untuk harga kita ada 3 tipe sih. Jersey basic, Jersey basic itu di harga 110.000. jersey basic di harga 110.000. Terus kemudian Print depan? print depan itu help printing itu di harga 125.000. Full print. Full printnya di harga 145. Loh guys, full print di harga 145. Bisa nego nih berarti Mas ya? Ya kalau nego kita kebetulan enggak, cuman Oh, kita enggak. kita kasih fasilitas, ada beberapa yang memang udah kita kerjasama dengan sponsor. Nih gimana nih buat dapat sponsor ini menarik nih. Orang kan pengen, wih Ya. baju gua keren nih kalau punya sponsor. Nah, jadi kita ada beberapa kerjasama dengan brand-brand lain, misalnya kita cantumkan sponsor brand itu, jadi dapat potongan harga per jersey-nya, ada yang 10.000, ada yang 5.000, jadi kan lumayan. Tuh, guys, lu bisa langsung coba. Tapi untuk info lebih lengkapnya, tanya ke Beli Putu. Ya, Di sini langsung aja. nggak bisa. Rahasia pasar kalau itu, oke? Itu langsung ke Beli Putu loh. Ya. Lu lihat ada banyak tuh ya. Iya kan kadang-kadang kan ada sih customer yang bingung, kita mau nyari sponsor tapi susah, sponsornya nggak ACC gini gitu. Jadi kita fasilitasi untuk cariin sponsor. Gila nih, ini keren banget nih jersey lo guys. Kalau ada sponsornya keren. Sponsornya kan nanti tapi dari Beli Putu yang cariin sponsornya itu. Iya, Beli Putu ya? nanti kita cariin, kita bantu cari. Terus satu lagi nih, wih banyak jadi siapa yang nanya kalau untuk urusan jersey, orang-orang itu kan kadang ceroboh ngejaga jersey. Gimana sih cara ngejaga jersey yang baik dan benar itu sebenarnya? Ya kalau untuk jersey sih sebenarnya kadang-kadang kan teman-teman pada umumnya kan ada jenis jersey yang sablonannya itu polyflag. Ini yang paling gampang rusak nih, polyflag. Kalau dimasukin mesin cuci ya. Jadi kalau untuk polyflag itu perawatannya sebenarnya gampang. Justru lebih gampang. Kita cuci dengan cuman direndam aja, kita hujan bagian-bagian yang kotor. Nah, habis itu kita jemur seperti biasa. Setelah dijemur itu kita setrika. Setrikanya kebalik atau gimana nih? Setrika boleh dari dalam boleh, cuman lebih bagus lagi dari luar, cuman atasnya itu dilapisin lagi dengan kertas HPS polos. Baru tahu ini saya dilapisin lagi. Iya, jadi permukaan polyflagnya itu dilapisin dengan kertas dulu, kita setrika, jadi dia makin awet. Nah di situ kadang-kadang customer itu suka nggak tahu, jadi begitu ngeletek malah langsung dibuka gitu aja. Jadi dia kesannya jadi kan cepat rusak. Sebenarnya harusnya enggak. Tapi kalau di tempat Beli Putu itu ketika polyflag itu rusak, kita ada jasa
nambah nomor gitu lagi? Bisa. Name setnya kita Bisa. ganti bisa, tetap bisa ya. Beli dulu. Tapi kan orang sekarang daripada polyplate lebih suka pakai yang full print. Full print. Kenapa Ya. tuh? Ya full print itu kan nomor, motif, warna dan lain-lain itu kan udah langsung menyatu dengan kain. Jadi kemungkinan untuk rusak itu sangat minim. Jadi lebih awet. Makanya banyak orang yang minta langsung full print. Kalau full print kebetulan sejauh ini semuanya aman, jadi Aman. nggak ada kekurangan kalau untuk full print. Makanya lebih senang orang full print sekarang. Iya. Karena jersey ini kayak yang saya pakai ini juga full print kawan-kawan. Iya, full print. Nyaman ini. Lebih cenderung full print tapi. Iya, kalau untuk di jersey liga sebenarnya malah semuanya pakai polyflex. Iya. Motif-motifnya itu yang di print, tapi untuk kayak logo, aparel, sponsor semuanya di polyflex. Kalau untuk logo selain full print, kan full print dia ada logo apa aja sih kalau di L10 ini selain flag? Pakai printable. Printable. Kalau vlog gitu, Vlog juga bisa sebenarnya, cuman vlog itu kan kenapa itu? Kalau cuma vlog satu warna. Oh, vlog itu cuma satu warna ya? Emas aja, gitu, hitam aja. Jadi orang lebih banyak Ada bludrunya kan. Oh, yang dulu itu. Iya. Jadi Luar biasa nih nambah pengetahuan kawan-kawan di dunia kejersian. Jadi kalau mau jersey langsung aja. Ibu tuh gimana nih harapannya untuk sepak bola Kota Metro nih? Kan kalau sepak bola Kota Metro ada bisa compare nih antara jersey dengan sepak bola nih. Iya. Sejauh ini gimana? sebenarnya harapan saya mungkin harapan semua sih ya, harapan semua warga Kota Metro sih sebenarnya, bukan harapan saya sendiri. Pengennya sih sepak bola Kota Metro ini benar-benar diperhatikan oleh ya pemimpin kita lah, entah itu dari DPR, entah dari wakil kita DPR, entah itu pemimpin kita yang di kota. Harusnya diperhatikan, harus sering dibuatkan event. Jadi untuk jam terbang para pemain-pemain kita itu, ketika nanti kita bertemu dengan kompetisi yang bergengsi, kita persiapannya nggak langsung kelabakan. Jadi memang benar-benar harus dipersiapkan jauh hari. Jadi nggak serba mendadak. Yang selama ini kita lihat kan, begitu ada Liga Suratin, cabut sini sibuk cari pemain, persiapan, bahkan jersey aja bikin 3 hari sebelum berangkat harus pesen jersey. Kan itu sebenarnya yang nggak harus lah. Iya, benar. Itu kan bisa dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Hari lah sebenarnya. Iya, lucu kadang ya kalau kita mikirnya itu. Iya. Pemerintah juga apa sih gitu loh kalau ngurusin begini aja, padahal prestasinya tinggi. Ini sepak bola kan banyak Iya. penikmatnya, pecintanya. Kita harus berbanding lurus dong dengan apa yang ditargetkan sama mereka dengan apa yang diberikan sama mereka dong. Betul. Masa nggak lurus, kita yang harus targetnya tinggi sedangkan persiapannya ala kadarnya. Gitu. Gimana Saya mau- setuju banget tuh. Kompetisi aja nggak ada. Nah. Gimana mau melahirkan pemain yang berbakat? Kota Metro ini nggak kurang pemain berbakat. Tapi ya sampai dengan sekarang Bahkan karena keprihatinan kita L10 Apparel kemarin kita ngadain Trofeo. alhamdulillah juara nih tim kami. Iya. Crimson Flyover nih juara. Tapi itu suatu hal yang luar biasa itu. Kenapa? Jarang sebuah apparel itu mau turun langsung. Oke, kalau di Jawa itu banyak yang sudah. Tapi Iya. kan L10 ini sudah mau terjun langsung, itu suatu hal yang luar biasa. Ya kita belajar dari beberapa apparel yang ada di luar Lampung, khususnya dari Jawa sih ya. Banyak di sana apparel-apparel yang memang bikin event, selalu event yang berjenjang. Jadi tahun ini dia ngadain, begitu berikutnya nanti adain lagi dan terusnya. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, dan itu pun ada beberapa yang melahirkan bibit-bibit pemain yang baik sih di situ dari ajang-ajang itu. Nah, berarti kan kenapa L10 Apparel yang istilahnya cuma brand lokal aja bisa ngadain acara seperti itu, kenapa mereka nggak bisa gitu? Seharusnya ya. Iya. Apalagi kita punya. Aduh, sayang banget kan dia. Iya. Seharusnya ini tamparan buat pemerintah loh. Swasta L10 apparel lokal Metro aja bisa gitu loh. Kok pemerintah nggak bisa? Ayo dong kita bareng-bareng.
sudah banyak pihak-pihak yang siap mendukung gitu loh. Iya. Tapi berarti L10 Tropeo ini bakal berkelanjutan nih. Oh pasti. Nanti target kita setelah COVID ini berakhir ya, khususnya kita pasti ngadain yang lebih besar lagi dan lebih bergengsi lagi lah. Ditunggu aja. Mudah-mudahan COVID cepat berakhir lah. Kopet-kopet ini sempat bulan. Saya berharapnya nanti ketika kami mengajukan kerjasama untuk kegiatan pasti siap ya. Oh, pasti. Pasti ini yang gue suka nih kalau ada urusan kayak gini. Mari gitu. Oke, Beli Putu, terima kasih untuk ini. Oh, satu lagi, harapannya nih apa? Buat dunia perjersian nih. Oh iya. Untuk L10 terutama nih. Kalau harapan untuk L10 pasti kita selalu memberikan yang terbaik, konsisten untuk memberikan yang terbaik, dan harapan untuk aparel-aparel lokal yang lain. Oke, kita harus sadar kita ini bukan saingan yang harus saling menjatuhkan. Nah, saling merangkul. kita merangkul, kemudian kita bersaing secara sehat. Kita tunjukin kita bisa menjadi aparel lokal yang bisa bersaing dengan aparel-aparel yang ada di manapun. Betul. Iya. Jadi gimana caranya di Metro tuh ada. Lu orang Metro kenapa buatnya di luar? Nah, gitu. Itu kan ya. Itu maksudnya. Bener kan ya? Iya, Bener. maksudnya gitu. Itu harapan saya juga gitu. Harapannya gitu. Jadi kita nih ada loh di Metro. Di Metro itu ada Iya. ya. Ngapain kita harus pesen keluar? Yang Betul. Nah, itu maksudnya. Kalau saya harapannya cuma satu Beli Putu. Apa itu? Sering-sering giveaway sih, Ra.